kalaupun perang US dan Iran besok selesai, masih ada satu hal yang ditakutin banget sama ekonomis dan market. Sini gue kasih tau lo. By the way, gue Shirin, gue kerja di Singapore sebagai investment analyst. Sekarang semua orang tuh fokusnya ke perangnya. Kapan perangnya selesai, kapan harga minyak turun. Tapi yang ditakutin oleh banyak ekonomis itu bukan perangnya, tapi apa yang akan terjadi setelah perangnya itu, yaitu stagflasi, yang mungkin akan berujung ke resesi. Jadi stagflasi itu kondisi di mana inflasi naik karena harga minyak naik, tapi ekonomi malah melambat karena harga-harga barang menjadi terlalu mahal dan gaji orang-orang tuh pada nggak naik, sehingga daya beli mereka tuh berkurang. Walaupun perangnya berhenti besok, kita bakal tetap merasakan inflasi berapa bulan ke depan. Gak cuma bensin dari kendaraan pribadi lo, minyak itu juga dipakai buat distribusi logistik, bahan baku industri, dan juga produksi barang-barang yang kita pakai setiap hari. Jadi walaupun perangnya stop besok, gelombang inflasinya tuh udah keburu masuk ke dalam sistem. Butuh waktu sekitar mungkin 2-3 bulan, sampai efeknya tuh bener-bener masuk ke harga barang yang dibayar oleh konsumen. Tapi dulu pas zaman perang Rusia-Ukraine, orang-orang tuh juga udah sempet takut akan terjadi resesi. Tapi akhirnya nggak kejadian, walaupun GDP Amerika tuh sempet negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Tapi menurut gue sendiri, kalau zaman sekarang dibandingkan dengan zaman waktu itu, tekanannya kali ini tuh jauh lebih berat. Alasannya karena lonjakan harga minyak itu jauh lebih ekstrim. Dulu pas perang Rusia-Ukraine, kenaikan harga minyak tuh cuma sekitar 33%. Dan juga di tahun 2022 waktu itu, banyak orang tuh masih punya banyak tabungan sisa dari pandemi COVID. Jadi mereka tuh masih punya banyak tabungan jika harga barang-barang tuh naik. Sedangkan sekarang banyak keluarga tuh nggak punya bantalan finansial yang cukup. Jadi ketika harga barang naik, mereka tuh nggak punya pilihan tapi untuk mengurangi pengeluaran mereka. Dan eventually akan ada titik di mana orang-orang itu nggak bisa mempertahankan level konsumsi mereka. Jadi kalau konsumsi domestik mulai melemah, stagflasi itu akan benar kejadian. Dan kalau bank sentral nggak menangani situasi ini dengan baik, maka kemungkinan resesi juga akan meningkat.